Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa Ibu terus bertumbuh darah Yesus Kristus Tuhan. Hatimu semakin dimurnikan, pikiranmu semakin diperbarui, dan kenal kebenaran dimerdekakan dari semua belenggu-belenggu ketidakmengertian akan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Tuhan itu ciptakan kita nih sebagai anak-anaknya, sebagai orang percaya itu untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan tidak bisa berhubungan secara pribadi dengan malaikat. Sekalipun malaikat itu diciptakan untuk melayani Tuhan, bisa menyembah Dia, nyanyiannya lebih bagus, suaranya lebih merdu dibanding kita, tapi Tuhan tidak bisa memiliki hubungan keintiman dengan malaikat. Justru kita yang diciptakan serupa, segambar dengan Tuhan ini harusnya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Setelah kita nih dipulihkan, mengalami kelahiran baru, harusnya motivasi yang di dalam hati kita ini pulih, total, murni, untuk menyenangkan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi banyak orang ketika sudah mengalami kelahiran baru, sudah dipulihkan, mulai melenceng, mulai jauh dengan tujuan Tuhan. Bahkan yang pelayanan pun seringkali hatinya malah jauh melenceng daripada kebenaran firman Tuhan. Harusnya semakin hari hati kita semakin mencintai Tuhan, sebab mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk mendapati orang yang bersungguh-sungguh hati kepada Dia, orang yang hatinya itu nempel, kepingin kenal Tuhan, pingin mencintai Tuhan, sungguh-sungguh pingin memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi berapa banyak orang datang ke gereja hanya pingin diberkati, berapa banyak orang pelayanan supaya terkenal, supaya hebat, supaya diberkati juga, berapa banyak orang datang sekalipun itu doa kepada Tuhan hanya permohonan dan permintaannya yang ingin dijawab dan ingin diselesaikan persoalannya. Tapi harusnya hati kita yang di dalam ini beres nih. Hati kita ini harus fokusnya ke Tuhan, menyembah Tuhan. Jangan sampai didapatin hati kita itu jahat, hati kita itu tamak, hati kita itu fokusnya kepada harta benda, harta duniawi. Hati kita itu harus nempel ke Tuhan, fokusnya ke Tuhan. Alkitab kan ngomong, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada, di Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di Lukas 12 ayat 34, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sekarang coba cek masing-masing. Hatimu isinya apa? Kamu pengen diberkati, kamu pengen mobil bagus, pengen rumah bagus, pengen terkenal, pengen hebat, pengen punya warisan, pengen kaya, pengen apa lagi? Pengen memiliki follower yang banyak. Coba, hatimu isinya apa hari ini? Bener real menyembah Tuhan? Real mencintai Tuhan sungguh-sungguh? Atau ingin menginginkan duniawi? Coba cek masing-masing. Yang tahu kan Bapak Ibu semua. Saya, yang tahu isi hati saya, ya saya pribadi dengan Tuhan. Makanya hati kita ini meski beres dulu di hadapan Tuhan. Hati kita itu isinya apa? Kalau harta isinya hanya kekuasaan, ketamakan, hawa nafsu, keinginan daging, populer, kekayaan, kemewahan, dan lain sebagainya. Kalau isinya seperti itu, dapat dipastikan ketika engkau datang kepada Tuhan, fokusmu bukan pada pribadi Tuhan, fokusmu pada kebutuhanmu. Engkau doa bisa jerit-jerit, nangis-nangis, minta ditumpangi tangan pendeta, minta dikonsini, supaya hidupmu pulih, supaya engkau diberkati, supaya engkau menikmatin semua berkat Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan pingin lebih dari itu. Tuhan tuh pingin hati kita itu nempel kepada Dia. Kita menyembah Dia, kita melayani Dia, kita hidup dengan caranya Tuhan sendiri. Kita ngikutin mau dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tapi berapa banyak hidup kita tuh semaunya sendiri ya. Hidup kita mentang-mentang kita diselamatkan, jalan aja sendiri. Keputusan kita ambil, kita nggak tanya Tuhan dulu. Kita nggak berdoa minta petunjuk Tuhan, tapi segala keputusan karena kita memiliki pengalaman, kita memiliki uang, kita memiliki pengaruh, kita ambil sendiri mengatasnamakan Tuhan. Bahkan beberapa orang menjual Tuhan untuk kepentingannya sendiri. Apakah ada hari ini? Ada. Yesus ini di Matius pasal 21 ayat 12 sampai 13 ini, dia masuk ke bait Allah, dia mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Sekarang penyamun tujuannya apa? Duit, bukan? Banyak orang datang ke ibadah hari ini fokusnya kepada uang. Coba sekarang buka
Yohanes pasal yang kedua ayat 16 dan 17. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambillah semuanya ini dari sini. Janganlah kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Nyatanya sehari ini berapa banyak orang bikin gereja tujuannya duit. Itu tidak bisa dipungkirin, padahal saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri kok. Pakai nama Yesus, jual nama Yesus, tujuannya untuk kepentingan sendiri. Kita sendiri datang ke gereja, lu tujuannya kamu sungguh-sungguh cari Tuhan apa enggak? Coba dicek nih. Kalau kamu datang kepada Tuhan, coba kamu rindu pingin kenal hati Tuhan, atau kamu pingin diberkati, atau karena kamu ini udah beragama Kristen, kamu melakukan ibadah hari Minggu, kayaknya mengikuti ibadah dan kamu maunya sendiri, main HP lah, masa bodoh, nak konsentrasi dan lain sebagainya. Atau kamu benar-benar sungguh mencari Tuhan. Coba kita sekarang cek masing-masing. Kalau kita berdoa, pertama kali kita doakan apa? Apakah kamu ingin punya masalahmu diselesaikan? Atau kamu real ingin ketika kamu berdoa datang kepada Tuhan, nyembah Tuhan, fokus hatimu kepada Tuhan, ingin berjalan dalam kehendaknya, ingin kenalin maksud Tuhan? Atau semua permohonanmu kamu bawa ke hadapan Tuhan? Loh Pak, bukankah kita harus meminta? Betul, kita datang kepada Tuhan untuk berdoa, minta itu tidak salah. Alkitab kan ngomong, mintalah kamu akan diberi, ketoklah maka akan dibukakan pintu padamu. Tapi yang jadi masalahnya ketika kita datang kepada Tuhan, motivasi hati kita itu apa? Menyembah Tuhan, cari hadirat Tuhan, atau fokusnya pada masalahmu sendiri supaya diselesaikan Tuhan? Sekarang di mana harta kita? Di situ hati kita berada loh. Kalau yang di dalam hatimu Yesus, pingin kenal Tuhan, pingin nyembah Tuhan, pasti hatimu pingin kenal isi hatinya Tuhan. Coba kita cek masing-masing aja. Kita ini yang sudah menikah, yang belum menikah tidak tahu rasanya seperti ini. Saya jelasin. Ketika kita pergi ke luar kota atau pergi kemanapun juga, ke luar negeri, karena kita mencintai pasangan kita, hati kita nempel kepada pasangan kita loh. Kita pingin telepon, kita pingin kabarin, pingin apa? Karena kita mencintai pasangan kita. Kecuali yang hubunganmu sama pasanganmu udah kacau balau ya, karena kamu gak punya cinta ya, kamu gak akan hubungin. Tapi kalau real kita mencintai pasangan kita akan kasih kabar, kita akan telepon, bahkan video call, ngobrol, bahkan ditinggal sebentar aja udah kangen dan lain sebagainya. Kenapa? Hati kita mencintai pasangan kita. Sekarang kita cek masing-masing. Hati kita itu sungguh mencintai Tuhan apa? Hati kita fokusnya kemana hari ini? Waktumu lebih banyak di mana? Bukankah orang dunia hari ini ngejar yang sama? Dia kejar keuangan, kejar kekayaan, kejar ketenaran, kejar kepopuleran, biar terhormat, bisa barang-barang mewah dan lain sebagainya. Pak, pilih barang mewah atau berdosa apa? Enggak berdosa. Justru kamu harus diberkati. Ketika kamu diberkati, kamu bisa memberkati orang-orang miskin. Yang jadi masalahnya hati kita tuh nempelnya di mana? Benar kepada Tuhan, sungguh-sungguh, real, atau kepingin kepada tangannya Tuhan, pingin diberkati, pingin disembuhkan, pingin dipulihkan, pingin dipakai Tuhan, pingin memiliki harta yang melimpah dan lain sebagainya. Yesus ngomong di depan bait Allah karena ngelihat ada penukar-penukar, karena tujuannya adalah uang, terlepas dari konteks tersebut. Hari ini, bukankah kita juga melakukan hal yang sama? Kita datang kepada Tuhan, bukan ingin cari Tuhan, bukan ingin berdoa, bukan menyembah Tuhan, tapi kita ingin berjualan, ingin dapat keuntungan, berdoa ingin dapat keuntungan, supaya diberkati Tuhan, dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan, dapat jodoh yang belum dapat jodoh, yang keluarganya hancur berantakan, biar dipulihkan, karena ingin dapat keuntungan. Tapi berapa banyak orang yang benar-benar memulih, ingin dipulihkan Tuhan, hatinya ingin nyembah Tuhan, ingin menyenangkan Tuhan? Nggak banyak. Hari ini jangan sampai kita ditipu daya oleh kekayaan loh. Hatimu, cintamu kepada uang. Kalau engkau cintakan uang, semuanya akan kacau dan berantakan. Semuanya kamu ukur dengan harga, dengan nilai. Bahkan kamu bisa melihat orang lain dengan merendahkan kalau orang itu nggak pakai apa-apa. Bahkan status sosialnya lebih rendah. Bahkan dia lebih miskin daripada kamu. Kau akan anggap rendah kalau mata-matamu hanya sekedar mencintai uang, fokus kepada ketamakan. Kalau engkau jadi pelayan Tuhan, jadi hamba Tuhan, yang fokusnya kepada uang, engkau nggak akan melayani orang miskin loh. Engkau akan mendeketin orang-orang kaya itu loh, supaya persembahannya lari ke dalam gerejamu, lari pada kantongmu, engkau dapat belas kasihan, dibayarin tiket jalan-jalan dan lain sebagainya, dibeliin segala sesuatu. Kalau hati kita tuh nempelnya pada uang, kita akan menjadi orang yang tamak, orang yang jahat, orang yang serakah, pakai segala cara untuk memuaskan, bahkan pakai nama Yesus untuk memuaskan diri sendiri. Padahal itu jahat di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki hati yang murni. Di akhir zaman Tuhan butuhkan orang yang ada hati yang murni kok. Banyak orang ngimpi.
Saya nggak habis pikir dengan orang pingin ngelihat kebangunan rohani, Pentakosta, kegerakan dan lain sebagainya, tapi nggak mau bayar harga. Fokusnya pada uang, fokusnya pada harta kekayaan, fokusnya pada warisan dan lain sebagainya. Kamu pikir mainan apa? Tidak ada kebangunan rohani terjadi sampai ada orang-orang yang mau bayar harga di hadapan Tuhan. Orang yang mati daging di hadapan Tuhan. Coba cek nih, semua hamba Tuhan yang hari ini muncul ke permukaan yang dipakai Tuhan luar biasa. Pelayanannya sampai ke internasional itu. Coba lihat, apa yang dia bayar di hadapan Tuhan. Ada harga yang mahal dibayar di hadapan Tuhan. Coba selidiki nanti kegerakan-kegerakan rohani yang luar biasa. Di Pensacola, di Wales, dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang bayar harga di hadapan Tuhan. Oh, hari ini kamu pingin Pentakosta ketiga dan lain sebagainya lah, nggak tahu istilah dari mana itu. Pingin terjadi revival dan lain sebagainya. Tapi kamu mau bayar harga, fokus pada uang dan persembahan. Ngimpi itu namanya. Banyak orang Kristen ngimpi. Pingin dipakai Tuhan. Pingin jadi orang berkenan kepada Tuhan. Yang kamu kejar adalah harta dan kekayaan. Hal yang duniawi. Hal yang fokusnya pada dirimu sendiri, bukan isi hati Tuhan. Kamu seperti orang Kristen yang tidur di gereja. Dan membayangkan kamu menghadap Tuhan dan didapatin berkenan. Padahal hidupmu kacau, berantakan, motivasi hatimu jahat di hadapan Tuhan. Saya ngomong hari ini, kita harus memiliki kemurnian hati kalau ingin merindukan kegerakan yang besar di bangsa ini. Kita nggak bisa main-main lagi hari ini. Mau ngapain? Kalau kita ini ngejar masalah uang, persembahan, makan hari-hari, diberkati, bisnis sukses dan berhasil, itu orang dunia yang nggak kenal Tuhan tuh ngejar hari-hari itu seperti itu loh. Tapi kalau kita ini berhidup, kita itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, menyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan, kamu nggak usah bingung dengan itu. Tuhan tuh cukupin. Sekarang yang jadi masalahnya, hatimu tuh di mana? Hatimu di harta, hatimu di dalam dirimu sendiri, atau di dalam hati Tuhan? Seringkali kan banyak kita itu nipu. Kita bisa duduk di gereja, angkat tangan, nangis, memelas, tutup mata, sedikit gemetar, dan lain sebagainya, supaya kelihatan rohani. Padahal hati kita jauh dengan Tuhan. Tuhan tuh mau hati kita nempel dekat sama Tuhan, memiliki kedalaman hubungan dengan Tuhan. Kalau seseorang memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, ya, orang itu diproses dan dibentuk dan matang di hadapan Tuhan. Dia akan berubah karakter, sifat, kelakuannya akan berbeda. Kan akan terlihat semuanya. Diri kita yang sebenarnya akan terlihat dalam kehidupan praktek hari-hari loh. Kita bisa nipu seminggu sekali di gereja, angkat tangan, nyembah Tuhan dan lain sebagainya. Tapi dalam praktek hari-harimu, dari Senin sampai Sabtu, kelakuanmu tidak mencerminkan kebenaran firman Tuhan, adalah menipu. Kamu bisa menipu Tuhan, menipu jemaat, menipu orang lain, dan menipu dirimu sendiri. Terus kamu pingin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Gigit jari, ngimpi di siang bolong. Ibu, untuk terjadi sebuah kegerakan rohani yang besar, terjadi revival, dibutuhkan pertobatan, dibutuhkan hati nurani yang murni. Hati yang murni, motivasi hatinya untuk menyenangkan Tuhan, untuk melayani Tuhan dengan sungguhan hati. Tidak ada motivasi lain. Ibu, kalau kita ini melayani Tuhan dengan motivasi lain, ujungnya dari pelayanan itu nggak akan dapat apa-apa. Bahkan akan malah jadi batu sandungan. Bisa sih, hati kita itu meski kita jagai dengan baik. Saya akan khotbah masalah hati ini udah banyak, Bapak Ibu cari ya di YouTube. Hati kita ini kita meski jagain dengan baik. Karena hati kita ini sering melenceng, seringkali ngaco ketika kita ini sudah kena tipu daya dengan kekayaan. Kalau sudah diberkati, biasanya hati kita itu fokusnya bukan kepada Tuhan lagi, pada berkatnya. Kalau sudah dipuji orang, sudah dihormatin orang, dipuja, disanjung-sanjung orang, hati kita seringkali melenceng, berubah. Makanya hati ini harus takluk dan tunduk pada pusat kehendak Tuhan. Hati ini meski fokus kepada Tuhan, jiwamu, apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang kamu mau, itu harus takluk pada pusat kehendak Tuhan. Takluk kepada kebenaran. Kalau tidak, kita akan ditipu begitu rupa dengan semua keinginan dan hawa nafsu kita, dan ujungnya kita akan ditolak Tuhan. Amin. Saya berdoa hati kita itu nempelnya kepada Tuhan. Ketika datang ke beribadah, kita hanya ingin menyenangkan Tuhan. Kita hanya ingin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang, Bapak Ibu mau cari apa? Mau cari kekayaan. Kamu cari kumpulin harta. Mau kumpulin apa lagi? Mau bangun rumah besar. Mau apa? Kita nggak tahu loh. Sampai kapan pandemi ini berakhir.
Sampai kapan? Oh, nyatanya hari ini kita lihat perang kok. Rusia dan Ukraina. Ketika perang, orang ngumpulin harta sekarang, dibangun rumah segala macam, ketika jatuhan bom, kelar, selesai. Bapak Ibu, yang kita kejar hari ini itu bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan. Dimulai dengan hati yang bertobat dan balik kepada Tuhan. Yang murni, hidup murni di hadapan Tuhan. Jangan jadi orang yang tamak. Loh, kamu sudah jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, tapi fokusmu kepada uang. Uang yang dikejar terus. Loh, kamu tuh jadi hamba Tuhan apa hamba uang? Sekarang jadi masalahnya. Kita harus belajar berubah sampai hari ini. Saya itu senang dengan duit, saya senang dengan kemewahan. Makanya saya harus belajar mematikan semua keinginan saya. 2 tahun terakhir ini berubah total. Cara pandang saya, cara hidup saya berubah total. Kalau dulu kita bikin usaha supaya kita punya aset, kita beli ini, kita beli itu. Ada hari ini saya hanya berpikir bagaimana apa yang saya miliki hari ini, apa yang Tuhan berkati hari ini, saya bisa bagikan kepada orang jadi berkat bagi banyak orang. Bayangin Bapak Ibu, hari ini banyak orang ngejar keuangannya, hanya fokus kepada diri sendiri, pada keluarganya sendiri tanpa memikirin orang lain, tidak peduli dengan rencana Tuhan dalam hidupnya. Yang penting diriku dan saya dipuaskan. Yang penting hidupku makmur, sehat dan sejahtera. Nanti aku bisa ninggalin warisan buat anak cucuku. Tapi kamu nggak mikirin hati Tuhan, semuanya akan sia-sia belaka. Bukan berarti kita harus malas-malasan, harus kerja. Nggak boleh orang Kristen malas. Orang Kristen yang malas bertobat itu. Saya kerja keras. Saya bukan orang yang malas. Bapak Ibu juga harus lakukan yang sama. Kalau engkau ingin real diberkati, ya kamu buka bisnis. Jangan gereja dijadiin bisnis. Tapi berapa banyak orang gereja dijadiin bisnis? Karena mentang-mentang nanti bisa diwariskan untuk keuntungan keluarganya. Lalu kamu pikir kamu tuh bikin perusahaan atau bikin pelayanan buat Tuhan? Kita harus memurnikan hati kita ini tulus dan murni di hadapan Tuhan. Jangan sampai hal yang kecil, hal yang sepele, hal yang sembrono ini membuat kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Terutama uang nih. Seringkali kita ini tertipu dengan harta, uang, dan kekayaan. Sehingga mata kita dibutakan. Nggak ngerti kebenaran sama sekali. Sekalipun ngerti kebenaran hanya di mulut saja. Di khotbah saja tapi tidak dihidupin. Ujung hidup kita akan ditelanjangin setan habis-habisan. Sekarang kita buka bersama di Matius pasal yang ke-9, melihat yang ke-16. Ini judulnya orang muda yang kaya raya. Ini bukankah orang sekarang pingin kaya? Semua orang kan pingin ngejar kekayaan. Kali orang Kristen pingin kaya, kamu akan jatuh ke dalam banyak pencobaan. Apalagi hamba Tuhan yang pingin kaya, kamu akan jatuh dengan pencobaan banyak hal dan ujungnya kamu akan ditolak Tuhan. Jadi saya pernah bahas tuh, ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, ini nabi Tuhan. Kalau nubuat itu cespleng, jadi urapannya luar biasa. Ujungnya dia hanya pingin upah, pingin kekayaan dan matinya mengerikan sekali. Bileam, Yudas, Gehazi, Ananias, Safira. Mereka adalah orang-orang yang ngerti kebenaran, tapi menjual kebenaran. Mereka adalah orang yang melayani Tuhan. Bukankah banyak hari ini? Kalau Bileam, Gehazi, Ananias, Safira, dan Yudas ditulis di Alkitab, mereka gara-gara upah, gara-gara duit. Bukankah itu penting sekali buat kita hari ini? Bukankah kita hari ini, hari-hari kita berhubungan dengan uang? Semua yang aktivitas kita lakukan hanya hubungannya dengan uang. Kita pingin uang kan, pingin diberkati kan. Memang kita harus diberkati, tapi hati kita jangan nempel ke sana. Saya bilang, dengerin baik-baik nih. Saya ini bukan pendeta yang minta belas kasihan orang. Saya itu kerja. Ketika saya kerja, tujuan dari semua kerja bisnis yang saya kerjakan untuk menghasilkan uang. Tapi ketika saya pelayanan, saya pure melayani Tuhan. Saya tidak mengharapkan imbalan, apalagi saya mengharapkan persembahan. Toh kalau ada orang kasih persembahan, puji Tuhan. Kalau nggak kasih, ya puji Tuhan. Tetapi berapa banyak kita ketika kita ini terlibat di dalam pelayanan, fokus kita bukan untuk melayani orang supaya diubahkan di jamaah Tuhan. Tapi kira-kira apa yang saya terima nanti ya? Apa yang saya terima nanti ya? Terus tiba-tiba kita ingin menguasain seseorang, menguasain banyak orang, dan kita tarik keuntungan dari mereka. Kita ambil persembahannya mungkin, kita ambil persepuluhannya mungkin, kita ambil buah sulungnya dengan segala macam cara. Padahal di dalam hati kita tamak. Kalau hati kita ini tamak di hadapan Tuhan, ujungnya kita akan ditolak Tuhan.
Ini penting sekali. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau di dalam hatimu Yesus, ya apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan akan mempermuliakan Yesus. Tapi kalau tujuannya untuk uang, kamu bisa pakai nama Yesus, kamu bisa pakai khotbah. Tujuannya hanya untuk dapat duit, dapat persembahan. Dan itu jahat di mata Tuhan. Nah, akhir zaman, banyak orang seperti ini. Terus kamu mengharapkan terjadi revival kegerakan, breakthrough dan terobosan. Kamu tuh bohong, kamu tuh ngimpi. Banyak orang ngimpi. Banyak orang ingin dipakai Tuhan. Banyak orang ingin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi yang dikejar hari-hari bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Yang dilakukan tuh malah jahat di hadapan Tuhan. Kamu tuh jadi orang Kristen atau tidur itu sebenarnya. Nah, hari ini waktunya bangkit, waktunya bangun. Supaya kemurnian di dalam kita ini memancar keluar. Bukankah kita adalah mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak terselubung? Jadi artinya orang lain bisa melihat kemuliaan Tuhan yang manifestasi dalam kehidupan kita. Tapi kalau dalam hatimu hanya isinya ketamaan, fokus pada diri sendiri, terus orang lain bisa melihat apa kira-kira? Apa melihat Tuhan atau melihat setan kira-kira? Ya, hari ini waktunya balik, kita beresin hati kita di hadapan Tuhan. Balik Matius pasal yang ke-9, ayat 16 mulai. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Hebat nih pertanyaannya. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan." Yesus itu kalau ngomong tuh cespleng, dalam sekali Yesus itu. Perhatikan, kata-kata Yesus seringkali susah dimengerti oleh orang-orang awam. Bahkan orang Farisi yang jago kita Alkitab aja nggak ngerti perkataan Yesus. Murid-muridnya seringkali nggak ngerti perkataan Yesus karena dalam. Ini orang hubungannya dalam. Kamu mesti ngerti kedalaman hati Tuhan loh, ngerti isi hatinya loh. Tapi kalau kamu pakai pola pikir cara dunia, pikiranmu tuh dunia, nggak jauh beda sama orang nggak kenal Tuhan dulu. Kejarannya uang, kekayaan, ketenaran, hawa nafsu dicukupi segala macam. Terus kamu pengen ngerti isi hati Tuhan tuh susah. Kamu nggak bisa ngerti kebenaran firman Tuhan, isi hati Yesus dengan isi kepalamu. Karena isi kepalamu isinya seperti orang duniawi semuanya. Kita mesti pakai ngerti isi hati Tuhan itu dengan pertobatan, dengan isi hati yang murni. Dengan roh yang lemah lembut, kita ngerti isi hati Tuhan. Seringkali kita pelajarin, kita baca kisahnya. Bagaimana Yesus ketemu Nikodemus, nggak nyambung. Yesus ngomong perkara rohani, Nikodemus ngomongnya nangkepnya dengan perkara jasmani. Seringkali orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, Yesus ngomong apa, ditanggepinya apa. Murid-muridnya juga sama. Karena apa? Yesus ngomong perkara rohani. Kalau Bapak Ibu mengerti hati Tuhan, Bapak Ibu harus hidup dalam alam rohani yang sama, frekuensinya yang sama dengan Yesus. Baru ngerti isi hati Tuhan. Oh, kamu melayanin, tapi isi hatimu, pikiranmu nggak sefrekuensi dengan kerajaan Allah. Kamu pingin melakukan, pingin dipercaya perkara-perkara surgawi, pingin hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Terus kamu gaya hidupmu, kayak kelakuanmu, sikapmu, cara pandangmu seperti orang dunia. Persis omonganmu seperti orang dunia. Coba cek itu orang-orang Kristen yang seringkali bikin status di media sosial itu tidak mencerminkan anak Tuhan malah. Bahkan ngelihat beberapa pendeta ribut dan gegeran. Loh, kamu itu apa sih sebenarnya? Saya nggak habis pikir dengan orang-orang seperti itu. Ini waktunya kita balik loh, di hadapan Tuhan, balik bertobat sungguh-sungguh loh. Jaga mulut, jaga sikap, jaga hati, supaya kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Nggak ada yang lain, kita mau kejar apa. Kita tuh kejar di hadapan Tuhan tuh didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Nih, kita balik ya. Ayat 18. Kata orang itu, kata anak muda tadi, yang kaya raya tadi, perintah mana? Perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya telah kuturutin. Apa yang masih kurang? Ini berapa banyak orang merasa benar dengan pemandangannya sendiri, dengan hidupnya sendiri, sehingga dia bisa nuduh orang lain, bisa maki orang lain, bisa melabelin orang lain sesat dan jahat. Cek nih masing-masing. Kita itu penting menurut kita sendiri dan kita benar menurut kita sendiri. Belum tentu benar sesuai dengan standar kerajaan Allah. Banyak orang merasa dirinya benar, merasa ngerti dan melakukan semua ketetapan Tuhan, dan dia bisa tuding orang lain, kamu masuk neraka, kamu sesat, kamu jahat, pengajaranmu ngawur, dan lain sebagainya. Loh, kamu itu dikasih otoritas Tuhan untuk ngomong seperti itu, atau karena hawa nafsumu saja kamu takut tersaingin? Berapa banyak orang ngomong seperti itu?
Saya sering kali perhatikan orang di media sosial tuh. Sering kali posting yang kadang ndak diselidikin dulu kebenarannya apa tidak. Langsung posting aja. Nggak taunya menyakitin banyak orang, melukain banyak orang. Harusnya hidup kita kan menjadi dampak bagi banyak orang, bukan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Tapi berapa banyak orang seperti itu? Karena fokusnya itu bukan pada Tuhan. Orang itu kalau fokus kepada Tuhan, pada isi hati Tuhan, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan itu harus menguntungkan dan memuliakan nama Tuhan. Tapi berapa banyak orang yang hatinya udah pahit, udah jengkel, udah sakit hati, posting segala sesuatu pakai nama Yesus untuk menghancurkan nama orang lain. Itu namanya kamu dipakai setan. Itu perlu bertobat di hadapan Tuhan. Jangan merasa benar sendiri. Ini anak muda ini merasa melakukan segala sesuatu. Semua udah dilakukan semuanya. Menurut kacamatanya sendiri. Kalau kita merasa benar menurut kacamata kita sendiri, kita akan jadi orang yang mudah menghakimi orang lain. Mudah menilai orang lain dan mudah merendahkan orang lain. Kita anggap orang lain rendah. Kita anggap orang lain gak berguna sama sekali. Kita anggap orang lain tidak setara dengan kita. Bahkan kalau kita beda pandangan, beda penafsiran, beda pendapat, kita anggap orang lain sudah sesat, bidat, kacau, dipakai iblis dan lain sebagainya. Kamu pikir dengan ngomong seperti itu kamu berkenan di hadapan Tuhan? Atau malah penyakitin hati Tuhan? Harus kita bertobat di hadapan Tuhan. Kita harus belajar berubah seperti apa yang Tuhan mau. Kita harus mengikuti cara kerja Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Tidak bisa dikompromikan lagi. 21 kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, karena sudah melakukan segala sesuatu, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayo coba. Hari ini, kalau ayat ini dipakai untuk gembala-gembala yang kaya itu, yang mobilnya mahal, yang dapat persembahan besar itu, suruh jual hartanya kasih orang miskin, mau nggak? Udah deh, nggak usah jual hartanya. Sekarang begini aja. Ini sekarang kan lagi masa pandemi, banyak orang susah. Jemaat susah juga banyak kok. Itu banyak yang konseling sama saya, itu jemaatnya susah, kekurangan banyak kok. Sekarang gereja-gereja besar, jemaatnya gede-gede dan persembahannya gede-gede itu, keluarin uang diakonia yang ratusan miliar mungkin, yang triliunan mungkin. Beliin beras kasih makan jemaatmu. Mau nggak sama tanya? Hari ini nggak mau. Mendingan diinvestasikan ke robot trading. Mendingan diinvestasikan ke koperasi dan lain sebagainya. Ternyata rugi, gigit jari sekarang. Hati-hati, suatu hari engkau akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita pun hari ini sama. Kita kalau mau ikut Tuhan, kita tuh harus menanggalkan segala sesuatu yang nempel dalam diri kita. Termasuk hartamu, pangkatmu, jabatanmu. Kalau kita mau ngikut Tuhan tulus murni di hadapan Tuhan, tinggalkan dirimu. Tanggalkan salib karena mengikut Tuhan. Mau dibentuk, diproses, diremukkan. Ngikutin jalannya Tuhan, bukan ngikutin jalan kita. Tapi berapa banyak kita ngikutin Tuhan pakai jalan pikiran kita. Dan ujungnya kita malah babak beluran, kacau dan berantakan. Kalau kita mau didapatin berkenan di hadapan Tuhan, tanggalkan semua yang kamu miliki. Bukan berarti harus dijual, kasih bahkan orang miskin. Kamu mesti pakai hikmat juga. Tetap bekerja, lakukan tanggung jawabmu dengan baik, kelola keuanganmu, bisnis usaha dan perusahaanmu dengan baik. Tapi hatimu disilai nempel kepada Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Bereskan hatimu yang jahat itu, diizinkan Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya. Ini bukan waktunya main-main, Bapak Ibu. Saya sudah ngomong berkali-kali. Pandemi ini nggak tahu selesainya kapan. Mungkin akan ada pandemi yang lebih mengerikan lagi. Bahkan kita dalam mempersiapkan diri kok hari ini. Kita bukan, tempat tinggal kita itu bukan di bumi ini sebenarnya. Tempat tinggal kita yang sebenarnya adalah bersatu bersama-sama dengan Yesus di kerajaan yang kekal. Tapi banyak orang ditipu karena mencintai akan dunia ini. Cintakan harta, cintakan kekayaan. Sehingga lupa dengan tujuan yang sejati adalah hidup bersama Yesus selama-lamanya. Kalau Tuhan percayakan hari ini berkat, bisnis usaha yang sukses, berhasil, kekayaan, karena ada maksud Tuhan dari setiap berkat yang Tuhan percayakan sama kamu. Kamu bisa menikmatinya, iya, dan kamu bisa memberkati banyak orang lain, iya. Amin. Kalau masih ada nempel, hati kita nempel kepada harta, kita tuh susah ngikut Tuhan. Kalau mau ikut Tuhan itu sepenuh hati.
Jangan satu kaki di dunia, satu kaki di Tuhan. Susah kenal Tuhannya nanti. Ayat yang kedua, perhatikan. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dengan sedih sebab banyak hartanya. Harta yang nempel ke seseorang menghalangi dia mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak gampang. Yesus berkata kepada muridnya, aku berkata kepadamu, sukar sekali bagi seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa sukar? Karena dicintakan Tuhan, cintakan uang. Padahal di kitab Wahyu, Yesus ngomong, harusnya orang-orang kaya tadi, orang yang diberkati itu harusnya mendapat penghormatan lebih. Karena apa? Dia bisa melayani Tuhan dengan kekayaannya. Tapi ternyata kekayaan tersebut disimpan buat kepentingannya sendiri, dan ternyata malah menjeratnya. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Perhatikan baik. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka karena berkata, kenapa kok murid-murid gempar? Karena murid-muridnya kaya loh. Murid-murid Yesus itu nggak ada yang miskin, dia kaya. Kalau Bapak Ibu nanti jalan-jalan ke Israel, lihat rumahnya Petrus itu, gede rumahnya Petrus itu. Bukan rumah seperti RLS, rumah sangat sederhana. Rumahnya Petrus itu gede sekali. Mereka adalah orang-orang kaya. Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Oh, karena mereka kaya kok. Makanya muridnya gempar. Makanya hari ini, harusnya orang kaya bisa dipakai Tuhan. Bisa hidup berkenan dengan Tuhan. Bisa melayani. Kamu nggak bisa nginjil, kamu bisa nginjil dengan uangmu. Kamu nggak bisa pelayanan, tapi bisa melayani dengan uangmu kok harusnya. Tapi berapa banyak orang yang mau seperti itu. Dan hari ini saya lihat banyak orang sih, mulai dibangkitkan orang kaya yang cintakan Tuhan, luar biasa banyak sekali. Jangan menjadi orang yang tamak. Datang kepada Tuhan untuk kepentingannya sendiri. Datang ke gereja untuk dapat keuntungan. Apa bedanya kamu dengan penyamun, penjual merpati itu? Apalagi kalau itu hamba Tuhan, gembala sidang. Memanfaatkan, memeras uang jemaat untuk kepentingannya sendiri. Terus kamu pingin kebangunan rohani. Kamu pingin kegerakan Indonesia dilawat Tuhan. Orang kamu tamak kok. Ngimpi. Itu seperti iklannya di TV itu. Ngimpi. Mimpi di siang bolong. Tanpa mau bayar harga di hadapan Tuhan. Mau hidup kudus. Mau hidup berkenan. Menyenangkan hati Tuhan. Tapi kamu pingin dipakai Tuhan. Pingin diurapin Tuhan. Pingin dipakai untuk jadi orang yang terlibat dalam kegerakan yang besar. Kita untuk terlibat dalam satu kegerakan rohani yang besar, kebangunan rohani, revival, dibutuhkan orang-orang yang mati daging, mati terhadap dirinya sendiri. Keinginan hawa nafsunya udah mati. Saya bertemu dengan beberapa orang. Mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan menurut saya. Kadang mereka ini adalah lebih rohani daripada orang yang punya gelar pendeta. Saya ngobrol dengan mereka, dan mereka ini benar-benar mati terhadap dirinya sendiri. Mereka bukan orang yang nganggur, mereka punya usaha, mereka punya toko, tapi hatinya fokusnya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Dia mau pakai sisa hidupnya hanya untuk melayani Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Orang-orang kayak begini loh yang akan dipakai Tuhan. Jadi dampak besar dalam akhir zaman. Kita harus mempersiapkan diri kita ini dengan sepenuh hati. Jangan dipenuhi hati ini dengan kejahatan. Coba cek masing-masing. Real Tuhan yang menjadi Tuhanmu atau dirimu sendiri yang menjadi Tuhanmu? Coba. Selama ini banyak diutamakan siapa? Kita mengutamakan siapa? Kita mengutamakan Tuhan atau mengutamakan kepentingan kita sendiri? Coba dicek masing-masing. Kita mau banyak menyenangkan Tuhan atau menyenangkan diri sendiri? Kan ketahuan kalau kita berdoa. Tuhan berkati aku minta ini, aku minta itu. Ujung-ujungnya kalau kamu nih pusatnya pada dirimu sendiri yang menjadi Tuhan, yang berkuasa dan bertahta, akhirnya kamu menjadi orang yang egois dan keras kepala. Gampang tersinggung dan pemarah. Susah ditegur dan dinasihatin. Menangnya sendiri. Benarnya sendiri. Nanti kalau tampil di depan orang banyak, pengen kelihatan suci dan paling berkenan di hadapan Tuhan. Pingin kelihatan yang paling rohani dan paling urapan. Kalau doain orang sedikit didorong, terus biar kelihatan kamu urapan. Kamu pikir kamu ini tukang pencak silat atau apa? Kita itu harus memurnikan hati kita itu sampai ke kedalaman yang di dalam ini. Didapatin murni berkenan di hadapan Tuhan. Bukan main-main lagi. Saya bilang,
Penampilan yang di dalam hatimu itu yang didapatin berkenan di hadapan Tuhan apa tidak. Bukan penampilan yang di luarmu. Kita di luar bisa ke salon, rambut disasak tinggi, pakai blush on eyeshadow kelihatan cantik, pakai baju yang mahal bermerek, pakai sepatu yang mahal dan bermerek. Tapi yang di dalam itu busuk dan jahat di hadapan Tuhan. Itu tidak ada nilainya sama sekali. Kita harus didapatin. Kalau bisa ya, di dalam baik, di penampilan luar baik. Itu jauh lebih powerful lagi. Jadi saya berdoa, di akhir zaman ini, muncul orang-orang yang hatinya murni dan mencintai Tuhan. Tidak fokus pada dirinya sendiri, pada kepentingannya sendiri, tapi mulai cari Tuhan sungguh-sungguh, kenalin Tuhan, pingin kenal isi hati Tuhan, nyembah Tuhan, datang kepada Tuhan bukan hanya sekedar minta mohon dan lain sebagainya, tapi pingin Tuhan, ini hatiku, aku mau belajar menyenangkan hatimu, bicara kepada aku Tuhan, aku mau melakukan semua ketetapanmu dan kehendakmu, apa yang harus aku lakukan, keputusan apa, sikap apa yang harus kau ambil dan aku lakukan. Itu baru orang yang didapatin. Hatinya bersungguh-sungguh hati kepada Dia. Di 2 Tawarik dijelaskan, ketika mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk mendapatin orang yang bersungguh hati kepada Dia, dia akan dilimpahi kekuatan, kuasa dan otoritas. Jadi dampak besar. Orang yang model seperti ini bisa menjadi dampak bagi banyak orang. Baru bisa dipercayakan perkara ilahi. Baru bisa dipercayakan satu kegerakan yang besar. Tapi berdoa kagak pernah. Hidup ngaco. Mata duitan. Terus pingin dipakai Tuhan. Pingin diurapin Tuhan. Pingin berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan di hadapan orang iya. Tapi berkenan di hadapan Tuhan belum tentu. Karena untuk berkenan di hadapan Tuhan diperlukan mati daging. Mati semua keinginan kita dan hawa nafsu kita di hadapan Tuhan. Ditaklukkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Baru Tuhan akan dapatin kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapannya. Saya berdoa kita terus akan dibawa dalam pusat kehendak Tuhan. Didapatin menjadi orang-orang yang berkenan dan menyenangkan Tuhan. Dan kita didapati menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dilimpahi dengan kekuatan kasih karunia yang ajaib dan dahsyat. Amin. 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Tuhan lu hari ini, sampai hari ini, sampai detik hari ini. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Didapatin di kota Jakarta ini. Di Jerman, di Belanda, di Eropa, di Jawa Timur, NTT, Kupang, dimanapun di pulau Bapak Ibu berada, ditempatkan di Kalimantan, dimanapun juga. Mata Tuhan sudah menjelajah ke seluruh bumi. Untuk ngapain? Untuk mencari orang yang untuk dilimpahi kekuatannya. Siapa sih orang yang dilimpahi kekuatannya? Kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Bersungguh hati terhadap Dia. Hatinya sungguh nempel kepada Tuhan. Lo kamu pengen diurapin tapi hatimu nempel pada hawa nafsu, kekayaan, kehormatan, sanjungan. Terus kamu pengen diurapin Tuhan, dilimpahi kekuatan Tuhan. Ngimpi. Bermimpi kamu harus bangun. Cuci mukamu, bangun. Doa dan nyembah Tuhan, bertobat. Amin. Jangan sampai kita didapati menjadi orang-orang yang bermimpi. Segala sesuatu yang rohani yang gede-gede, tapi kita kelakuan kita, sikap dan perbuatan kita duniawi, nggak jauh beda dengan orang dunia. Sia-sia belaka. Hari ini, sampai detik hari ini, Tuhan ingin mencari orang-orang hidupnya benar. Hatinya tulus, hatinya murni. Hatinya yang mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan fokus pada dirinya sendiri. Bapak Ibu, dengerin baik-baik. Saya percaya, kalau Tuhan ngomong, kamu tidak usah khawatir dengan apa yang kamu makan, dengan apa yang kamu minum, dengan apa yang kamu pakai. Kalau Tuhan ngomong seperti itu artinya apa? Kita harus nempel kepada Dia. Kalau kita nempel kepada Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan. Saya ini bukti hidup. Saya itu udah ngikut Tuhan bertahun-tahun. Saya pernah diberkati, saya pernah bangkrut, saya pernah susah. Sampai hari ini, Tuhan itu pelihara. Dari apa yang saya makan, saya bisa makan dengan makanan yang enak. Saya bisa makan di restoran, saya bisa makan sushi kalau mau. Tapi kan mendingan buat beli beras buat orang-orang miskin yang susah nih, daripada keuntungan. Sekali sih boleh. Saya bisa pakai kendaraan yang bagus. Saya juga bisa
tinggal di tempat yang bagus hari ini. AC-nya adem dingin. Nikmatin dengan selimut hangat dengan baju yang layak pakai. Kenapa kok Tuhan cukupin? Kalau hati kita nempel kepada Tuhan, Tuhan itu cukupin kebutuhan kita hari-hari. Karena kebutuhan hari-hari itu sebagai sarana untuk kita hidup bisa melayani Tuhan. Tidak mungkin Tuhan itu punya tujuan besar dalam hidup kita. Tuhan gak cukupin kebutuhan kita. Itu mustahil. Bapakmu yang kamu sembah, Allah yang kamu layani itu bukan Allah yang kejem, Allah yang sadis. Kalau dia punya tujuan Tuhan dalam hidupmu, punya rencana besar dalam hidupmu, kamu mesti nempel kepada dia. Semua kebutuhanmu akan dicukupin. Saya udah nikmatin Tuhan itu. Saya udah kenal Tuhan yang saya sembah bertahun-tahun. Dan terbukti sampai hari ini. Tapi kalau sampai hari ini kamu masih fokus dengan makan, dengan minum, dengan tempat tinggal, artinya selama ini fokusmu bukan kepada Tuhan. Kamu fokus dengan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, kamu tinggalin itu. Hari ini mesti balik kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan. Fokus kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Seperti Yohanes itu. Bisa duduk di pangkuan Yesus, dengerin, nempel di dadanya Yesus, dengerin detak jantung Yesus. Tidak heran Yohanes umurnya sampai masa tua, sekalipun digoreng di penggorengan minyak yang panas, dia tetap memiliki umur panjang, mati sampai masa tuanya. Dipercayakan nulis kitab Wahyu menyingkapkan perkara-perkara ilahi yang dahsyat di akhir zaman. Kalau kita nempel di hati Tuhan, sungguh-sungguh, bukan nempel di tangannya, hidupmu akan berubah. Hidupmu akan berubah. Tapi kalau engkau gak mau berubah hari ini, engkau masih tetap mau yang sama, kamu kejar pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu seperti orang dunia, hidupmu akan lebih buruk ke depannya. Bertobat, balik kepada Tuhan. Para hamba Tuhan yang ngejar keuntungan, ngejar aset dan lain sebagainya, lebih baik kamu bisnis, tinggalin pelayanan. Pelayanan tujuan untuk membangun orang, membawa orang dekat dengan Tuhan, bukan mengambil keuntungan buat mereka dan untuk memperkaya diri. Amin. Amin. Tidak enak, tersinggung. Kalau tersinggung bagus, bertobat. Kalau tersinggung kan bagus, bertobat. Saya pun juga perlu bertobat setiap hari, memurnikan hati saya di hadapan Tuhan. Saya ini kalau hati saya nggak murni kan saya nggak bisa ngomong keras seperti ini kan. Saya nggak bisa. Saya ini kalau hati saya ini cintakan uang ya, nempel kepada duit, dikit persembahan, dikit keuntungan pribadi. Saya itu susah loh ngomong tentang uang loh. Akan tertemplak kembali loh. Karena saya jadi orang munafik. Tapi kalau hati saya ini bebas, murni, saya bisa ngomong apa aja tentang kebenaran. Tapi bagi orang yang mendengarkan tersinggung, bertobat kamu kalau tersinggung, perlu balik kepada Tuhan, supaya Tuhan pakai hidupmu lebih dahsyat, lebih powerful. Tuhan sediakan hal besar di masa yang akan datang. Dan kita semuanya, saya berdoa setiap orang yang mendengarkan firman yang saya sampaikan ini, ujung dari hidupnya didapatin berkenan, menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kita diundang, hai hambaku yang baik, aku berkenan kepadamu, masuk meja perjamuan kawin anak domba. Powerful itu. Daripada kita sekarang kelihatannya munafik, jahat, kelihatannya benar, tapi suatu hari kita akan ditolak Tuhan. Buat apa? Sia-sia belaka. Semua yang kita kerjakan, hari ini, semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan, tidak lain hanya untuk menyenangkan Tuhan saja. Menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan menyenangkan Tuhan. Amin. God bless you. God bless you. God bless you.
mata kanara lamaya ini bilianare Nando